teman-teman beri sambutan kepada Saya Karissa Siburi dan rekan saya Ian Wenda. kami akan memandu acara ini mulai dari pagi hari ini. Terima kasih. Shalom. Sekali lagi shalom. Iya, selamat datang dalam kegiatan latihan pengenalan diri bersama Kak Yose dengan tema mengasah kualitas SDM Papua, pendidikan tenaga kerja dan kewirausahaan. Saya berharap nanti selesai dari sini kita adalah orang yang akan menjadi diri kita kembali dan kita akan menjadi orang siap bersaing kapan dan di mana saja karena kita memiliki kemampuan skill kualitas yang tidak bisa dimakan sebelum. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kegiatan latihan pengembangan SDM OAB bersama Kakak Yose hari ini Sabtu 5 April 2025 secara resmi saya nyatakan dibuka. Bagaimana bisa dengar? Ulang dulu. Jangan senang dulu, saya kira dia semua. Tapi kita kalau ini dikasih hati sedikit kita bisa senang sekali. Ya toh? Apalagi bisa dengar ulang. Oke, sama-sama kita. Misi yang kualitasnya kualitas Nobel Prize, Pak. Di jalan sebelum ini segala macam kemajuan ini dia kerja sebagai asistennya menjadi Nobel. Terus sekarang di zaman modern ini kok bawa anak SD itu tunjukkan ada Papua juga bisa, mereka bisa 14 kali jawabannya bisa pakai kalkulator. Ini mau jadi orang hebat atau mungkin kalkulator? Sehingga hebatnya anak Papua dia menghitung sekolah. Kalau kita mau menghitung kita pakai dia atau pakai kalkulator? Saya katakan dia mungkin cepat. Apakah waktu Alfa ini bukan penerima kasih, dia bisa jadi alat kasih? Ya jadi diberikan kasih kalau oke, ada lagi yang lain? Tidak ada ini saja. Oke, ada siap. Nanti kan makan ribu ini mau berapa? Dia sebutkan oke, terima kasih dua. Ini pekerja baru. Itu yang kamu mau bentuk di dalam Papua. Orang kosong. Kita tidak butuh konfirmasi tentang IQ. Kita butuh dibuka. MC tentukan siapa yang jawab. Yang jawab itu mana jawabannya di buku dari yang mulai dibagi. Itu mungkin sama ada yang terbaru. Kita kan bisa Oke, satu. ya langsung saja itu dari Papua sekarang. Mau bikin apa saja, tidak perlu untuk keluarga berpendidikan, datang dari kampung paling jauh, tidak ada urusan. Tidak pernah boleh muncul kepala bilang, mau begini tapi orang Papua aja, mau begini tapi kita orang dulu, mau begini tapi kita di daerah itu. Paling tidak itu bawa pulang sesuatu, ya, begitu. Kamu merasa semangat kan? Orang Papua itu semua orang yang bilang Papua itu
BTS dan tower dipasang di daerah itu. Kalau itu tower dipasang di daerah itu memang itu karena Telkomsel, karena tower itu tidak ada. Itu yang harus diurus dengan feedback orang yang tinggal di situ. Orang itu harus di HP dong, di HP habis di kartu perdana, habis di kartu perdana di pulsa. Pengenalan itu dia harus mampu membayar tower yang pengenalan Telkomsel itu hitungan bisnisnya. Jadi waktu ada proposal masuk untuk bikin satu menara, satu tower Telkomsel di daerah, hitungan logisnya adalah juga perlu berapa. Nah, daerah Papua tidak pernah memenuhi syarat untuk membangun satu tower karena tidak ada modal. Dan itu sebabnya kenapa tidak jadi yang sekian menjadi susah karena kurang orang Papua. Karena harus orang Papua di Telkomsel yang bilang, harus orang Papua di Telkomsel yang bilang beberapa dengan diresi, ayo, kami bilang, tapi gimana? Tidak ada, bikin dulu harus supaya bisa pihak, harus caranya adalah bantu mereka berpikir. Harus orang Papua. Kalau orangnya dia sayang orang Papua, tapi dia bukan orang Papua, dia toh dia argumen. Begini Pak, sekarang kan tuh Pamela sudah bagus, jalan-jalan melalui Tanjung dan Tripura sudah bagus. Jadi kalau kita bangun tower itu, argumentasinya akan selalu kalah 115 tahun ya dong. 2020 sebenarnya 115 tahun. Jadi sivilisasinya orang Papua, katakanlah di Sereri kita itu umurnya masih 115 tahun. Tapi ini maksimal sebagai awal dari. Jadi kalau untuk terjadi ketertinggalan atau kata lainnya dalam Indonesia adalah cinta secara dua waktu Eropa sudah. Untuk mempermudah membuat tower. Kenapa? Maksudnya hubungannya berpengaruh bagaimana? Jelaskan dulu. Biar tidak aktif begitu. Ya. Menyuarakan apa yang dirasakan oleh masyarakat lokal. Karena tidak semua tempat ada jaringan Telkomsel, jadi harus ada satu yang mewakili gitu, supaya dia bisa bersuara. Maksudnya kalau orang Jawa begitu mereka bicaranya itu ayu-ayu gitu. Jadi maksudnya kalau kita orang Papua kan bisa tegas, jadi macam mungkin belum bisa lihat. Ya, terima kasih. Jadi tujuannya adalah Bapak di Telkomsel itu supaya kita tidak ketinggalan karena proyek Telkomsel itu proyek yang besar. Terus pemilik saham bilang dia sudah pasang di Baik, kalau saya harus ada apa supaya bisa fokus untuk berbicara bahwa kami orang Papua juga harus mampu. Bisa ya? Coba bukan ya? Coba saja. Bisa selalu waktu satu sesi saja. Ada itu bikin langsung saya orang produksi masuk ini. Untuk kami ada satu sebanyak 100 miliar untuk kami dan rumah yang kaya 3.000 sampai kami yang itu untuk motivasi dan proses untuk proses informasi Papua sangat motivasi sehingga untuk kami dari Kalimantan satu merasa seluruh dan dekat
khususnya dalam pelatihan. Kalau mungkin untuk kami kita tidak keluar dan kita tidak terus ikut pelatihan sampai sesi lagi. Saya dari dua, saya sesi satu sama temannya, dua semua rasa saya juga dari sesi satu dia baik sekali dari Kak Yose, senang sekali bisa mengikuti materi kakak beli. Ya, pertama saya infoi dari Facebook. Jadi pertama yang kedua mulai bergabung, mulai jadi dua itu begitu pertama kali mah kegiatan tidak bagus. Baik untuk karena saya mencoba jadi saya bergabung untuk materi sama-sama. Nama saya Yuli Walila, saya berasal dari Wena dan di sini pertama kali saya ikut. Pertama saya sudah daftar dan saya sudah melihat informasi dan itu sangat menarik sekali. Tapi saya tidak melihat informasi dan saya berada dengan teman. Jadi di sini saya sangat diberkati sekali dan juga sangat termotivasi sekali dengan apa yang harus dijelaskan dari awal sampai akhir. Itu sangat-sangat menjadi berkat buat saya dan harapan saya ke depan buat Kak Jos, Kakak bisa lebih ditingkatkan menjadi berkat buat Papua dan seluruh lain. Jiwa masalahnya terbuka, karena belum sadar segala macam tadi dengan obat. Kok bisa secara apa punya memori? Caranya paling gampang ini. Kalau nanti di depan, nanti ada uang, kita bikin sesi atau nanti ada cara selanjutnya. Yakin bisa? Kalau kau datang di depan, kalau waktu cocok, pelatihannya terbuka dari wartawan, maka itu cara kerja pada sehari kita bisa sekitar lama kita. Saya mau SMA aja, saya bisa ajar nih. Kamu bilang orang baru datang dulu sama besok pagi, kamu sampai besok. Ruangannya ada. Ini bagus saya. Saya sudah kan hari ini dengan mereka dan semua. Pertama mau jawab jawabannya benar.